Nih gua jawab ya buat teman-teman nih. Gua seneng lihat ATG hancur kagak. Jadi gini loh teman-teman ya kan, kalaupun ATG bangkit lagi ya kan, nggak udah nggak apa-apa, anggap aja gua kalah deh, gitu loh. Lanjut Roy, jangan kasih kendor. Ada kondisinya katanya mau live. Nih gua jawab ya buat teman-teman nih. Gua seneng lihat ATG hancur kagak. Jadi gini loh teman-teman ya kan, kalaupun ATG bangkit lagi ya kan, nggak udah nggak apa-apa, anggap aja gua kalah deh, gitu loh. Gua cuman kasihan sama yang curhat. Jadi kan gini loh, lu nggak bisa melihat dari sisi ya makanya gua kalau ada yang pro ATG, gua tidak menganggap dia ya wajar lah. Orang itu ada pro dan yang kontra gitu kan. Cuma kan gue tuh selama ini kan mewakili yang kontra. Dan gue lihat mereka itu curhat di DM gue, ada yang sakit, ada yang apa, ya kan. Ya gue kan begini loh, kalaupun gue sampai salah dan dia ini ATG bisa bangkit lagi dan kemudian member gue jadi bisa selesai, ya nggak apa-apa gitu loh. Nothing tulus. Apa sih cuma ngaku kalah itu kan nggak. Gue juga tidak ada duit yang dipertaruhkan di sini. Artinya kan oh ya udah, jadi ketika gue mempertahankan statement gue kalah. That's the point. Dan gue udah terima loh. Gue udah terima nih dengan pertarungan ini kan gue terima nih. Tapi karena aku akuin, ya kan backingan ATG Josh, udah gue akuin tuh. Salah satu keunggulan dari seorang Wahyu Kenso adalah backingannya Josh dan itu gue harus memberikan acknowledge. Siapa Roy? Kamu tahu nggak namanya Roy? Tahu lah. Bisikin lah Roy nanti habis Zoom. Hah? Bisikin lah habis Zoom. Gimana Zim, mau ngomong apa Zim? Tapi jujur ya, kalau aku sendiri lebih baik saya ngomong pahit daripada saya ngomongin manis tapi nggak kebukti manis. Kalau yang masih mau ngomong manis dan masih percaya, dari awal saya selalu bilang silahkan aja. Mau yang udah pahit di awal pun gue bilang silahkan, karena kita masih manis saat itu. Kalau sekarang saat ini saya sudah mulai ngomongin pahit, menurut gue mendingan saya ngomong pahit tapi jujur daripada ngomongin manis. Baik-baik semuanya, tenang guys, lancar, tapi nggak ada pembuktian. So silakan kalau yang masih mau begitu, tapi reputasi kalian siap-siap nanti akan dipertanyakan gitu. Kalau saya sih, saya mau nyelamatin nama baik saya nggak mau ngomongin yang manis. Pahit-pahit aja sekalian. Saya dukung kebenaran diungkapkan sekalipun beritanya bukan hanya hal yang menyenangkan. Benar lah, kalau nggak usah. Kadang semua orang itu cuma mau dengerin apa yang mereka mau dengar. Benar gak, Roy? Ya begitulah ya. Akhirnya mereka mencari pembenaran dan cari ini loh Roy, cari pelampiasan. Benar gak? Ya begitu. Cuman kan begini loh, yang harus Anda paham adalah backingan tuh kan nggak ada yang gratis. Ini loh, time is money. Artinya apa? Semakin oke lah membuat balat, tapi kan harus cepet. Karena kalau nggak cepet kan, ibarat kata nih, lu perang nih kan, lu diserang musuh, lu lagi bikin ultimate weapon, ya kan lu harus cepet. Kalau enggak kan bahan bakar lu habis. Untuk mempertahankan waktu itu kan ngabisin duit loh. Jadi menurut lo buying time itu percuma, ya toh? Poinnya lu gitu kan? Malah duitnya habisnya ke orang-orang yang bukan member. Jadi kan, poin lu mendingan lebih baik kan duit tuh habisnya ke member, kasih ke member. Duit yang sisa itu kan kasih ke member ataupun bagaimana. Nah sekarang yang menikmatin ATG lu siapa? Gua kagak, gua gak terima duit sama sekali. Yang menikmatin ATG ya yang ya itulah si bapak-bapak kita itu. Siapa sih Roy? Aku nggak ngerti siapa sih Roy. Si babe-babe kita yang di atas itu loh. Siapa sih babe-babe itu siapa toh? Ya sekarang gini loh, laporan kan banyak dari Polda Metro Jaya, Polda mana apa segala mandek gitu loh. Mandek itu kan. Mandek? Ya kan I don't know, artinya ada yang ganjel gitu kan. Ya kan artinya kan, tapi kan menahan itu kan nggak gratis gitu loh. Jadi memang ada yang harus dibayarkan. Ya pastilah. Oke. Tapi banyak juga yang bilang akhirnya, lu tuh sebenarnya ngomong begini juga lu mencari keuntungan dari member. Bilangnya begitu loh, Roy. Keuntungan apa? Udah maki-maki iya.
Tekor ya. Gue tekor ya, secara finansial gue tekor. Kalau masih mau ngomongin kalau memang itu Apa? tekor, kok you masih mau gitu loh, Lah stay kan on the public everything untuk gini ngomongin. loh, Lip ya. Satu ya. Lu tanya deh follower gue. Ya, gue itu udah beres. Jadi gue itu iseng-iseng ngomong ponsi apa segala karena sekali lagi bisnis gue udah settle. Artinya gue Apa kagak bisnis lu tuh? ngapa-ngapain. Gestun. Gue udah beres, ya kan? Ada Gestun juga ada. Gue juga punya pabrik obat burung. Cuman gue nggak pernah sebut karena gak enak. Ntar kalau disebut bisnisnya apa, pabrik obat burung yang mana? Mesti begitu tuh. Sama Roy, aku juga sama bisnis obat kuat juga, nggak perlu kita sebut juga. Gue juga sama bisnis suplemen juga. Gue juga ada restoran ya. Ya gue santai, gue nothing tulus. Cuma kan ya, gitu. Kadang-kadang kan kita ini dipegang dengan omongannya. Lu lihat aja ya. Lu mungkin belum kenal gue, ya kan? Tapi buat teman-teman yang kenal gue dari teman 2010, ya kan? Lu tanya itu si A ini, itu murid gue di EU dulu tahun 2010. Lu nyenggol-nyenggol dia terus, lu lagi bunting. Gak apa-apa kan, murid, gak apa-apa kan. Lu dia maki-maki gue, ya kan? Hater gak apa-apa gitu loh. Cuma kan begini loh, omongan gue dari tahun 2010 sampai hari ini tidak ada yang berubah. Omongan lu apa? It's all about Ponzi, ya kan? Gue posting, lu lihat di timeline gue lah. Gue tahun 2015 ngomong kayak gini, omongan ibarat kata gini, postingan gue di tahun 2015, tahun 2012, ketika gue posting lagi tahun 2023 masih related sesuai dengan omongan gue. That's the point. Oke, sekarang lu kan cukup giat menyenggol diriku ya, sampai akhirnya lu bilang Cici Belanda lah apalah. Sekarang what you see about me? Lu kalau gue bilang senggol Cici Nigeria malah bingung lah, kan malah tersinggung kalau gue senggolnya Cici Nigeria. Ya kan kagak ada. Ya kenapa lu senggol gue gitu? Terus yang lu lihat dari gue itu apa? Karena yang bisa disenggol dulu dan sekarang deh. Sebelum kamu yang bisa disenggol kan kalau nggak lu ya kan? Karena kan lu yang publish di depan, yang udah publish di depan kan di belakang, nggak pernah update gitu loh teman-teman. Udah publish di depan, aku nggak ada yang belain lagi, giliran aku dihajar orang ya. Ya nggak apa-apa lah. Wonder Woman toh. Sekarang setelah kamu live sama aku, your perspective mengenai diriku gimana? Ya biasa aja sih ya kan. Gitu loh. Kan artinya kan kita bisa cocok karena ada satu titik kesamaan gitu loh. Orang itu kan berubah ya. Betul. Orang itu kan berubah. Lu lihat aja itu si Michael Howard itu kan. Itu leadernya itu buron tuh dia di Fahrenheit ya kan. Tapi kan ketika ada satu titik kesamaan ngobrol kita. Dia curhat apa ya gue dengerin. Tadi dia kontak gue loh, dia juga tanya tuh kenapa katanya ada what you case with Roy. Gue bilang gue cerita ya ada salah satu robot trading, gue nggak nyebut merek ya kan. Sebelum kabur, siapa robot lu? Sinet yang mana? Ya nggak, bukan ya, pokoknya ada leader ya yang kabur, yang buron-buron tuh kan. Sebelum kabur tanya gue, ini caranya kabur gimana lo, kampret gak? Maksudnya gimana caranya kabur? Dia mau kabur gitu. Beberapa leader-leader itu kan murid-murid gua, ya. Jadi walaupun kita berperang nih, gua ngomong si A, B, C, D, E kan, kita berperang nih kayak gini kan. Tapi ketika orang berbicara secara personal, dia minta pendapat, ya gua bantuin pasti gitu loh. Artinya gua memberikan saran, ya kan. Bahkan kepada siapapun, gua terbiasa begitu. Kalau di komunitas gua ya, kita nih, karena kan gini loh. Kita ini kan bentrok di satu niche, tapi di niche lain kan beda. Ya, kita bisa jadi bersatu, betul, bisa jadi. Ya kan kita bisa. Ya, kayak contoh nih. Nah, mungkin masalah ATG, ya kan ada satu sisi yang kita setuju, yang nggak setuju gitu loh. Tapi ketika kita berbicara masalah lain, kuliner, kan ya kita bukan musuhan gitu loh. Betul. I totally agree with you. Gue sih open minded sih Roy, makanya gue juga berani untuk terima live sama lu dan gue mau kenal lu karena menurutku kadang kita itu juga harus merendahkan diri untuk belajar dari orang lain dan kita juga harus dengar-dengar. Jadi Roy bantu orang kabur, bukan bantu dia tanya. Jadi kan orang kan pasti konsultasi ke gua, orang macet kartu kredit konsultasi ke gua, orang mau kabur konsultasi ke gua. Ya kan gua kasih, ya lu kabur ya caranya kayak gini, ya kan lu ngadepin debt collector ya caranya kayak begini, ya. Nah, gue kasih, kenapa? Karena gue punya pengalaman. Gue kalau di kelas kartu kredit, ya kan, murid gue itu udah 15.000.
Gue punya kelas tuh base-nya udah 600 bed, udah dari tahun 2010 gitu loh. Ngomongin kartu kredit. Dan rata-rata member-member gue ini adalah pemain-pemain dunia hitam. Jadi sebenarnya lu ngasih saran, kata ada yang ngomongin ngasih saran ya, katanya caranya kabur gimana? Lu kayak contoh ya, kan masalah 303 kan, judi online apa segala. Gue tahu kenapa member gue ikut franchise. Jadi dunia kejahatan tuh gue paham lah, tapi gue gue tidak melakukan. Karena gue jadi pelabuhan curhat gitu loh. Jadi gue ngerti. Jadi lu jangan kira lu ngerti apa sih. Tiap hari gue dari orang curhatan mereka itu sama urusan sama coklat lah, urusan sama ini apa segala, udah luar kepala gue sampean. Itu menurutmu lah ya Roya. So intinya lu mau gak setuju di dunia perobotan, tapi mungkin kita bisa ketemu di tempat lain gitu kan? Nah, kalau gak setuju di dunia perobotan, siapa tahu bisa ketemu di tempat lain. Karena lu kan udah di mana-mana nih melalang buana. Ya enggak, intinya kan gini, enggak ada musuh abadi lah. Udah gitu aja lah. Adanya teman cuan. Ya teman dengan kepentingan abadi lah. Jujur aja, santai aja. Coba Jimmy, lo ngomong Jimmy. Kita dengarkan nih. Oke. Jimmy, mana Gue Jimmy? ada member ATG itu kan, maki-maki gue apa segala. Ya kan, menyakitkan hati ya kan. Pas sakit ya kan, ya gue tolongin. Ini ada yang mau ngomong, kata Jack Aaron tuh Papa Jack. Coba masuk dong Papa Jacknya dong. Masuk request ke aku bingung kalau mau invite Papa Jack. Gimana cara invite ya, gue gak ngerti Besti. Dia aja suruh masuk dulu aja ke Instagramku, terus suruh request ke mau live bareng. Kalau dia mau request bareng baru aku buka gitu, aku accept. Kalau aku invite aku bingung invite-nya gimana, gak ngerti. Jimmy, mana lu Jimmy? Keluar, ini orangnya nih ada nih. Oke, selamat. Oke, tadi kan pembicaraan aku sempat terputus karena mungkin waktu di Instagramnya terbatas ya ternyata ya. Gitu ya. Nah, saya cuma mau sampaikan ke teman-teman semua, baik yang lagi nonton tadi sama sekarang, dari live ini teman-teman jangan berambil sisi negatifnya. Semua live ini lebih tepatnya adalah hubungan silaturahmi antara Koroy dan Ci Olive, dan membangun hubungan juga antara saya dengan Koroy juga. Nah, saya yakin di sini kita memperjuangkan hal yang sama. Adalah kuncinya adalah WD. Tapi balik daripada itu, selagi ya seperti tadi Mas Tuna sampaikan, selagi tidak ada istilah kata bahwa ATG ini Ponzi, kita masih memperjuangkan, benar ya Ci? Kita masih memperjuangkan, tapi kita memperjuangkan bukan memberikan angin segar yang hanya meninabobokan member sampai kita nggak tahu sampai kapan nantinya. Bisa kita dibodohin sampai 2024, kan kita tidak mau seperti itu, karena kita orang berpendidikan dan kita orang yang pengen yang jelas. Nah, makanya kita lakukan hal ini adalah pengen Pak WK berstatement secara gamblang, bukan dengan kata kiasan bla bla segala macam, apalagi ya seperti tadi mujizat dan lain-lain. Itu menurut aku tidak saya bukan negatif, tapi saya tidak respect dengan jawaban beliau, karena dia seorang owner, dia seorang bisnis entrepreneurship, tapi secara menjawab tidak menunjukkan seorang pemimpin atau seorang pebisnis. Jadi saya apresiasi banget dengan Ci Olive yang udah memperjuangkan kita semua, dan begitu juga dengan Koroy yang mau live juga ternyata dengan kitanya, dan setelah banyak sharing-sharing ya, so teman-teman di sini ambil sisi positifnya aja, jangan berpikiran negatif ke kita semua. Aku setuju juga sih sama si Jimmy ini, karena Roy ternyata waktu saya live sama Jimmy ini juga memancing reaksi dari si pemilik robot Ateng. Akhirnya dia juga berani mau untuk Zoom. Dan di Zoom itu yang saya ajukan adalah pertanyaan yang udah diajukan oleh beberapa kali oleh banyak Zoom sebelumnya yang dia juga datang. Hanya saja saya juga mengajukan pertanyaan yang sama dan saya kasih lihat ke dia dan dia approve. Ini pertanyaan, mana materinya? Ini pertanyaan ini. Dia tanya terus mana materinya, gue kasih tuh. Dan dia sudah approve dan dia sudah oke. Baru 2 pertanyaan loh yang diajukan dengan pertanyaan yang sama. Itu sudah rame dan akhirnya dia mengakhiri Zoom-nya dengan cepat. Jadi menurutku gini, kalau
kita orang bisnis ya, apalagi banyak sekali foreigner yang bergabung, dan foreigner ini juga mempercayakan ke saya karena selama ini komunikasinya sama saya. Kenapa saya sekarang sampai sebegitu marahnya? Karena menurut saya merasa di using as a friend, saya juga merasa digunakan gitu loh. Karena saya taunya saya mentranslate apa yang dia sampaikan, baik dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Inggris, baik dengan komunitas Indonesia maupun dengan komunitas member internasional. Tapi ternyata saya merasa kok jadinya digantung begini. Sekarang sebagai orang luar deh, Roy, di luar dari lu suka nggak suka, lu kosongin dulu pikiran itu. Ngomongin bisnis aja, kita nggak usah ngomongin robot trading. Gue bilang gini sama lu, Roy, gue ada bisnis nih bagus banget, lu invest ke gue, lu percaya gue deh. Ini pasti cuan. Mungkin lu tertarik, lu join sama gue. Tapi begitu lu tarik duit lu, terus gue bilang gini sama lu, oh lu percaya gue aja, ntar aja Roy, lu jangan tarik dulu duitnya. Tenang, tenang. Lu terima gak Roy? Ya nggak terima lah. Terus nanti akhirnya lu pasti akan tanya ke gue kan? Lu pasti akan tanya, ya udah kalau lu nggak bisa gue tarik duitnya, gue kasih lihat deh kinerja lu selama ini apa aja yang udah lu kerjain. Wajar dong kalau lu minta roadmap, betul gak? Nah jadi gini, buat teman-teman juga ya, jangan memaknai skema Ponzi, oh ini Ponzi, ini bukan, enggak gitu loh. Lu harus paham sendiri ya. Gua nggak menuduh Ponzi apa enggak. Setiap perusahaan itu bisa berpotensi untuk menjadi Ponzi. Ya, setiap perusahaan ya. Setiap perusahaan itu bisa berpotensi menjadi Ponzi. Jadi, gua yakin seyakin-yakinnya 100% gua yakin ketika ATG dibuat tidak ada niatan untuk jelek. Setuju ya? Gue yakin itu. Karena apa? Kalau dia niatannya jelek, ya, satu WK nggak bakal muncul. Owner nggak bakal muncul. Ya, skema Ponzi yang dibuat dari awal niatannya jelek itu apa? Ya goal, kemudian aplikasi yang rata-rata ownernya kagak muncul. Itu dari awal niatnya jelek. Nah, pasti niatnya kan pasti bagus nih, ada sebuah bisnis apa segala. Nah, tapi menjadi skema Ponzi apabila ketika terjadi keuntungan dari member diambil dari member. Keuntungan yang diberikan ke member diambil dari investor yang baru, akan menjadi skema Ponzi gitu loh. Yang terjadi kan sekarang seperti itu, ya kan? Jadi ada satu titik di mana, ya kan, bonus-bonus yang dikeluarkan ini tidak diambil dari keuntungan perusahaan, tapi diambil dari investor yang baru. Nah, ketika begitu kan namanya kan scam by process. Nah, everybody seperti itu. Lu nggak usah ngomong ya kan, kita ngomong FTT ya kan, Sam Bankman-Fried itu apa nggak terbesar nomor 2 di dunia, ya buktinya Ponzi juga gitu loh. Jadi bukan Ponzi itu kan bukan, oh ini bangsa Ponzi, ini enggak. Ponzi itu adalah sebuah kondisi ketika perusahaan ini memberikan bagi hasil kepada investornya bukan dari hasil bisnisnya, tapi dari investor yang baru. That's what you think ya. Iya, gitu loh. Honestly, kalau aku sih kalau untuk mengarah ke arah sana, I really need a lot of proof, Roy. Gue perlu banget data untuk ke arah sana. Tapi one thing for sure, kenapa gue juga amat sangat positif in the beginning dan juga meyakini karena gue pikir ya mana ada sih orang mau bohong, orangnya tampil, orangnya nongol. Saya temuin langsung orangnya loh, bisa ketemu langsung. Saya ke Dubai, kita janjian, terus kita ketemu di Amsterdam, kita ketemu di Indonesia. Saya rasa dia kenalin saya, keluarganya. Ya, ada yang tanya nih, buktimu apa? Buktinya kagak bisa WD, lu mas minta bukti. That's akhirnya on the process gitu, in the process. Tapi aku nggak berani gini ya, teman-teman juga takutnya karena banyak sekali yang ngomong, oh Ciolif jadi negatif, Ciolif jadi monyet. So guys, you have to understand it. Saya ini orang yang pakai logika. Kalau udah di luar dari nalar dan tidak ada logik, ya wajar. Sekarang saya punya vision, pemikiran atau kacamata yang sama dengan Roy gitu loh. Kalau saya pribadi melihatnya dari kacamata bisnis ya, bukan dari cuma sekedar ngomongin tentang miracle gitu. I need number lah Roy. Kalau ngomongin number kan it's about the data. Ya kan gampang lah. Setahun ini lu ada penghasilan nggak? Income ada nggak? Ada member baru nggak? Nah kemudian setahun apa? Emang diem kagak gratis? Lu bayar backingan berapa? Kan udah kelihatan. Angkanya kan udah jelas. Tidak ada income, pengeluaran terus-menerus. Ya kan pasti minus dong. Kalau itu udah pasti. Sepertinya ya. Iya. Begitu ya. Makanya kalau member masih berharap,
cairnya pokok sama keuntungan itu halu. Itu menurutmu ya. Jadi Ya menurut gua. pandanganmu sebagai orang luar, terawanganmu sebagai orang luar melihat ini tidak akan kembali normal. Itu menurutmu? Ya gini loh. Sebenarnya ini bisa diselesaikan, ya kan? Kalau bos ownernya berintisan baik, ya kan, jujur aja gitu loh. Jujur aja kondisinya kayak gini, sisa ini yang dibagi kayak begini. Kayak gua kan, ya kan? Gua pernah gua buka bengkel nih sama teman-teman orang 20, ya kan? Gua buka bengkel. Begitu gua buka tahun 2020 Maret ternyata corona, ya kan? Nah, ketika corona kan transparan, akhirnya kan minus. Terakhir kan ada opsi dijual. Ya udah, ini dijual, duitnya sisa sekian, kita bagi ya. Iya, selesai, beres. Kan tapi bisnis kan bisa bisa rugi. Gitu. Nah, ini upaya saya sebenarnya untuk speak up di publik begini, menarik perhatian. Jujur aja sebelum live aja juga saya di chatting sih, maksudnya ini apa? I mean like aku sih sekarang udah fair-fairan aja buka-bukaan karena pertama nama baik gue jadi rusak gara-gara ini. Terus yang kedua sebenarnya ini bagus loh saya ngebuka begini sampai saya bisa live sama Roy untuk memancing perhatiannya. Kalau memang kamu tidak sesuai yang disampaikan banyak orang, kamu tidak begini, tidak begitu, sudah sesimpel kamu buktiin yang lu ngomong. Begitu kan, Roy? Iya. Sekarang nih, orang kan udah banyak kesal. Saya udah ngomong secara personal juga ke dia. Kamu itu nggak bisa kontrol banyak orang. Kamu juga nggak tahu capability setiap membermu itu siapa. Kita nggak pernah tahu loh membernya dia siapa. Ternyata mungkin ada jenderal, ada bintang-bintang atau apa. Kita nggak pernah tahu. Yang gue hadepin ternyata mafia Rusia, gue juga nggak tahu loh, Roy. Pesan gue terakhir begini loh. Lu mau kayak gini sampai kapan? Apa? Sampai last man standing, sampai duit lu bener-bener habis, baru lu ngaku. Ini kan begini ya. Jadi gue cerita dikit ya. Ini kan sama aja kayak orang habis kredit ke bank, ya kan? Ada angsuran 50 juta, dia habis kredit ke bank cair 2 miliar. Kemudian tiap bulan dia ada angsuran 50 juta. Terus bisnisnya nggak bagus, 50 jutanya angsuran diambil dari pencairan bank. Nah kan finally akan habis duit itu gitu loh. That's the thing ya. Iya. Nah pertanyaan gini loh, lebih baik lu cut loss sekarang atau cut loss setelah lu nggak punya apa-apa? Hancur lu. Jadi gitu loh. Kalau kita masih bisa menang dalam setiap peperangan, ya udah fokus menang. Tapi kalau sudah nggak bisa menang, mulai strateginya dirubah. Gimana caranya ketika kalah kita nggak makan korban banyak. Kita masih punya duit, walaupun kita kalah, tapi kita masih ada harta yang bisa diselamatkan. Tapi kalau kita ngotot menang terus sampai pada ini habis, hancur. Your ideas itu kalau gue lihat lebih kepada untuk si pemilik robot tradingnya. Kalau di sini lu ngomong begini, dianya aja nggak open ke kita, gimana? Ya, dia pasti lihat lah. Ya, dia pasti lihat. Jadi ini sekaligusnya buat dia gitu. Lah iya, dia kan sepele kan, finish it gitu kan. Sesuai dengan jalur, udah selesaiin lah, beresin lah. Masa cerita sinetron nggak selesai-selesai? Udah kayak cerita bersambungnya kebanyakan ya. Iya, lu mau masak 2024 kita gini. Lu lihat YouTube, VTube, dah. Lu mau masak VTube itu udah 2 tahun tuh. Itu nggak ngerti tuh. VTube yang mana nih? VTube. VTube tuh apa sih? Sama kayak begini doang, ya. Robot. Ponzi juga gitu loh. Cuman juga maintenance sama. Kalau ini kan belum dinyatakan Ponzi, Roy. Lu jangan bilang ini Ponzi dulu. Iya, ini belum dinyatakan. Ya kita lihat. Iya, terserah dulu lah gitu loh. Kita lihat dulu. Kalau gue negatif sih, bukannya gue soal positif negatif. Kalau aku sekarang lebih kepada logika. Kalau memang aku bisa tarik duit, member bisa buka withdraw, nggak usah gue deh. Kalau lu orang pada ada, soalnya udah keluar duit, ya lu deh. Lu dibilangin lu sedang cari panggung. WD member bisa dibuka, aku baru percaya gitu aja kalau aku. Lu cari panggung. Kalau member udah bisa percaya. Kenapa? Lu dibilangin udah kita sedang cari panggung. Oh ya jelas dong. Cari follower, cari AdSense gitu loh. Jujur kita. No cuan no maju dari sekalian lah. Mendingan cari panggung daripada cari depomu WD-ku gimana tuh? Mendingan cari panggung loh.
Dah, Jimmy, lo ngomong gue Jimmy. stop dulu lah, capek gue. Roy, I thank you very much for your time. Gua akan call you maybe in the another kapan lah waktunya kita telepon-teleponan. So nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Thank you Roy for your time. Lu jangan anggap gua musuh, lu jangan anggap gua lagi. Gua akan call back lu, oke? Okay? Thank you Koro, thank you Ciolif buat waktunya teman-teman. Bye, bye.